Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arianto, mahasiswa STI Pertiba Pangkal Pinang, yang pada kesempatan kali ini akan menyampaikan tugas manajemen strategi dengan dosen mata kuliah Bapak Ahmad Yani, SE, MSI, PhD. Adapun materi yang akan saya sampaikan, strategi dalam tindakan. Tujuannya adalah untuk dapat mempresentasikan hasil yang diharapkan dalam mengikuti strategi tertentu, berupa tindakan yang diambil untuk mendapatkan hasil yang baik dalam kerangka waktu, agar tujuan dan strategi konsisten dalam jangka panjang. Tujuan sebaiknya harus kuantitatif, dapat diukur, realistis, dapat dimengerti, menantang, hierarki, dapat diraih, dan selaras antar unit organisasi. Tingkatan strategi. Di perusahaan besar ada 4 level strategi. Yang pertama, corporate. Yang kedua, divisional. Yang ketiga, fungsional. Dan yang keempat, operasional. Di perusahaan kecil ada 3 level strategi. Yang pertama, corporate. Yang kedua, fungsional. Dan yang ketiga, operasional. Penjelasannya adalah tingkatan strategi pada perusahaan besar. Pada perusahaan besar, orang bertanggung jawab untuk memiliki strategi yang efektif pada berbagai tingkatan, termasuk CEO pada level corporate, direktur atau wakil direktur eksekutif pada level divisional, manajer sumber daya manusia, Chief Marketing Officer pada level fungsional, manajer pabrik, manajer penjualan pada level operasional. Tingkatan strategi pada perusahaan kecil. Di perusahaan kecil, orang umumnya bertanggung jawab untuk memiliki strategi efektif pada berbagai tingkatan, termasuk pemilik bisnis maupun presiden direktur pada tingkatan corporate, dan orang yang sama pada level fungsional serta level operasional. Jenis-jenis strategi perusahaan dalam tindakan. Yang pertama, strategi integrasi ke depan. Yang kedua, strategi integrasi ke belakang. Yang ketiga, strategi integrasi horizontal. Yang keempat, strategi intensif penetrasi pasar. Yang kelima, strategi intensif pengembangan pasar. Yang keenam, strategi intensif pengembangan produk. Yang ketujuh, strategi diversifikasi terkait. Yang kedelapan, strategi diversifikasi yang tidak terkait. Kesembilan, strategi defensif pengurangan. Kesepuluh, strategi defensif divestasi. Yang kesebelas, strategi defensif likuidasi. Adapun penjelasan jenis-jenis strategi, yang pertama, strategi integrasi ke depan. Dalam strategi ini melibatkan perolehan kepemilikan atau meningkatkan kontrol atas distributor dengan membuat situs jejaring untuk secara langsung menjual produk ke konsumen. Hal ini dipraktekkan atau dilaksanakan oleh perusahaan Amazon dalam integrasi ke depannya. Secara diam-diam memasang lemari besar yang disebut Amazon Locker, ratusan toko makanan, 7-Eleven, dan apotik yang menerima paket untuk diambil kemudian. Strategi ini menyingkirkan permasalahan pencurian dan kehilangan barang pada pengiriman barang Amazon. Strategi integrasi yang kedua adalah strategi integrasi ke belakang. Strategi ini mencari kepemilikan atau meningkatkan kontrol atas pemasok perusahaan. Strategi ini sesuai ketika pemasok perusahaan tidak handal atau tidak bisa memenuhi kebutuhan perusahaan. Pada bulan Maret tahun 2013, Starbucks membeli ladang kopi pertamanya
untuk properti seluas 240 hektar di Costa Rica. Strategi ke belakang ini dimanfaatkan untuk mengembangkan varietas kopi baru dan untuk menguji metode dalam memberantas penyakit jamur atau hama kopi yang mengganggu industri. 3. Strategi integrasi horizontal. Pada strategi ini mengacu pada strategi kepemilikan dan peningkatan kendali atas pesaing perusahaan untuk menumbuhkan merger, akuisisi, dan pengambil alihan pesaing untuk meningkatkan skala ekonomi. Sherwin-Williams mengakuisisi pembuatan lapis cat yang berbasis di Meksiko, konsorsio Comex SA, senilai 2,34 miliar dolar. CEO Sherwin-Williams, Chris Connor, menyatakan bahwa transaksinya akan meningkatkan keberadaan kami di pasar secara signifikan, di mana toko kami masih sedikit, dan membangun kembali strategi untuk menumbuhkan bisnis cat arsitektur di Amerika. 4. Strategi intensif penetrasi pasar adalah suatu usaha untuk meningkatkan pangsa pasar untuk produk dan jasa di pasaran lewat pemasaran yang lebih besar. General Motors pernah melaksanakan strategi ini, yaitu pada tahun 2013, yang mana mengeluarkan kampanye iklan global untuk merek Chevrolet dengan harapan untuk meningkatkan citra merek secara global dan menghentikan pangsa pasar di Amerika Serikat yang terus menurun. Adapun kampanye barunya General Motors adalah Pin New Road yang menghentikan slogan CP Runs Deep. Kampanye iklan terbaru didesain untuk mendukung General Motors memperkenalkan 13 kendaraan Chevrolet baru di Amerika Serikat pada tahun 2013 dan 12 desain baru di seluruh dunia. Yang kelima, strategi intensif pengembangan pasar, yaitu strategi pengembangan pasar melibatkan pengenalan produk atau jasa saat ini ke area geografis yang baru, seperti yang dilakukan oleh Coca-Cola Company dan rekan pembuat botolnya menginvestasikan 5 miliar dolar di India antara tahun 2013 dan 2020, dikarenakan negara tersebut memiliki 1,2 miliar orang yang rata-rata mengkonsumsi 12 botol Coca-Cola berukuran 8 ons setahun dibandingkan dengan 240 botol di Brazil dan 90 botol secara global. 6. Strategi intensif pengembangan produk, yaitu strategi yang mencari kenaikan penjualan dengan meningkatkan atau memodifikasi produk dan jasa saat ini. Microsoft Corp meluncurkan Office 365 yang berbasis internet, sistem Office berbasis pendaftaran dengan Office 2013 terbarunya. Office 365 merepresentasikan pergeseran budaya untuk Microsoft sebagai perangkat lunak berbasis situs seperti Google Chrome dan Android serta peralatan telepon genggam untuk mengurangi penggunaan PC. 7. Strategi diversifikasi terkait. Strategi ini dikatakan terkait apabila rantai nilai memiliki kecocokan dengan strategi antar bisnis saat ini. ITT dibagi menjadi 3 perusahaan terspesialisasi yang terpisah. ITT pernah memiliki semuanya, dari hotel-hotel Sheraton dan Hartford Insurance ke pembuatan roti Wonder dan Hostess Twinkies. Mengenai pemisahan ITT, analis Barry Knapp menyatakan perusahaan secara umum bukan merupakan pemisah yang efisien.
Investor biasanya dapat melakukan pekerjaan yang baik dengan membeli saham pada berbagai perusahaan. 8. Strategi diversifikasi tidak terkait. Strategi ini dikatakan tidak terkait apabila rantai nilai tidak sama, sehingga tidak memiliki kecocokan dengan strategi antar bisnis saat ini. Seperti yang dilakukan oleh Best Buy, yang mana memperkenalkan komputer barunya, Insignia Black, seharga $250. Produk terbaru ini hanya tersedia di Best Buy dan memiliki lebar 9,7 inci, diletakkan dengan kategori yang sama dengan iPad dan Apple dan Surface dari Microsoft. Ini merupakan langkah pertama Best Buy untuk membuat alat elektronik sendiri. 9. Strategi defensif pengurangan. Hal ini terjadi ketika organisasi mengelompokkan kembali lewat pengurangan biaya dan aset untuk mengembalikan penurunan penjualan dan laba. Perusahaan kosmetik Revlon menutup pabriknya di Prancis dan memecat sekitar 5% pekerjanya pada tahun 2013 untuk menutupi biaya bahan mentah yang tinggi, krisis Eropa, dan perlambatan di Cina. Avon Product Inc. keluar dari pasar Korea Selatan dan Vietnam serta memecat 1.500 karyawannya. Saat CEO Sherry McCoy berusaha untuk menstabilkan perusahaan dan memulihkan diri dari tuduhan penyuapan serta penurunan penjualan. 10. Strategi defensif divestasi, yaitu digunakan untuk meningkatkan modal atau akuisisi, strategi ke depan, dan investasi dengan cara melepaskan bisnis organisasi yang tidak menguntungkan. Hal ini pun dilakukan oleh New York Times Company, yang mana menjual About.com How to website ke perusahaan pesaing yaitu Answer.com senilai $270 juta. New York Times Company mendivestasikan kepemilikan sisanya kepada Boston Red Sox sebagai tambahan. New York Times Company merencanakan untuk mendivestasikan The Boston Globe sebagai surat kabar terbesar di Amerika Serikat. 10. Strategi defensif likuidasi. Strategi ini adalah pengakuan kekalahan secara konsekuen dapat menjadi strategi yang baik untuk menghentikan operasional daripada mendapatkan kerugian yang besar. Contohnya adalah retail diskon pakaian hasil desain yang berbasis di New York, Davis, dilikuidasi dengan menutup 19 tokonya dan menjual semua persediaannya. Davis memutuskan bahwa ia tidak bisa bersaing dengan TJ Maxx dan Marshall yang telah berekspansi secara agresif ke New York City, sehingga seluruh karyawan Davis sejumlah 1.500 orang mendapat pesangon setara dengan nilai 60 hari kerja. Terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam materi ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.